dengan boykot nikel asal Rusia ini, apakah Indonesia mampu mengambil sebuah momentum positif? Ya, sebenarnya momentum positif yang terjadi di Indonesia itu sebagai dampak sekunder ya, Pak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perang Ukraina Rusia itu dimulai 20 Februari, di mana harga nikel itu sekitar 25.000 ya. Kemudian pada kira-kira bulan Maret, awal minggu pertama Maret itu sempat naik menjadi 43.000 dan hari ini menjadi 33.600 US per ton ya. Nah, jadi kalau kita lihat boykot baru beberapa hari, itu tidak berdampak terhadap kenaikan harga. Jadi kalau kita lihat ini, dampaknya memang dimulai pada saat perang, tapi kemudian khusus untuk boykot ini, kelihatannya dampaknya belum signifikan terlihat dari perubahan harga. Jadi kalau saya lihat harga dari 22 Maret sampai dengan hari ini, itu sekitar 33.000 ya per ton. Nah, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan bahwa kenaikan daripada harga nikel tidak semata-mata karena boykot, karena perang, memang ada sentimen sesaat sampai 43.000, tetapi hal itu kemudian dengan cepat menurun kembali. Nah, memang kalau dibandingkan dengan harga yang normal antara 15.000 sampai 20.000, 33.000 ini memang luar biasa. Jadi peningkatannya hebat sekali dan akan memberikan napas panjang kepada perusahaan-perusahaan nikel Indonesia. Oke. Nah, Bu Medi, Anda melihat dengan kenaikan nikel yang secara sangat signifikan ya, di bulan Maret saja di tanggal 11 48.000 walaupun memang terjadi koreksi setelahnya, tapi berhasil rebound kembali di April 33.000. Anda melihat seberapa besar ini menjadi sebuah momentum positif bagi pengusaha-pengusaha nikel dalam negeri? Ya, Mas Gibran, kalau kami dari pelaku usaha hulu pertambangan nikel ya, dari APNI, posisi saat ini sebenarnya posisi yang sangat menguntungkan ya buat kami ya, penambang khususnya. Karena kalau kita berbicara harga patokan mineral tentu memperhitungkan peraturan Menteri Permen SDM nomor 11 2020 berdasarkan acuan Kepres 294 di tahun 2017 juga mengenai posisi perhitungan harga patokan mineral. Nah, harga patokan mineral kita tahu bersama proses perhitungan kan tentu berdasarkan harga patokan internasional yang kita hitung 3 bulan ke belakang ya. Nah, melihat kondisi kemarin harga yang melonjak cukup besar, drastis dan memecah rekor buat kita, tentu hal yang membanggakan dan membahagiakan buat kami para pelaku jika memang pemerintah tetap komit dalam mengikuti aturan yang sudah ada, kecuali membuat aturan baru terkait perubahan harga yang drastis ini. Ya, dalam hal ini sih kami tentu saja harus ngerti juga ya posisi smelter, jangan sampai smelter tidak bisa melakukan kegiatan produksi, tapi kita nanti menjualnya kemana. Nah, tentu dalam hal ini memang beberapa kali saat ini kami juga mencoba berdiskusi dengan pemerintah karena ada permintaan dari pihak smelter di mana harga janganlah ngikutin untuk bulan April ini, jangan diikuti dengan harga patokan yang disesuaikan peraturan pemerintah kita ya, Permen SDM ya. Kita minta ada penyesuaian mungkin ya, ada kebijakan sedikit untuk terkait pembelian bahan baku di bulan Maret ini. Permintaan mereka adalah mengikuti di harga patokan kemarin bulan Maret gitu ya. Nah, tentu kami sih mengikut aja selama memang disesuaikan juga dengan bagaimana kewajiban kita ke negara, yaitu pembayaran royalti dan PPh. Nah, ini masih dalam tahap diskusi Mas Gibran dan sama-sama dengan Prof. Irwandi juga bagaimana mengambil langkah yang pas menguntungkan antara pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir. Biar nggak ada kerugian lah dua-duanya. Iya, oke. Nah, itu Pak Irwandi yang bisa menjawab itu. Gimana Pak Irwandi? Antara hulu dan hilir dua-duanya harus ya sama-sama diuntungkan begitu. Tidak ada yang merasa dianaktirikan. Seperti apa, Pak? Ya, prinsipnya dalam diskusi-diskusi kami dengan Kemenko Marves, dengan para penambang, para smelter yang mempunyai smelter, itu memang menghendaki demikian, Pak. Jadi memang bagaimana supaya smelternya berjalan dengan baik, penambangannya berjalan dengan baik, pemerintah tentunya harus memberikan suatu kondisi yang kondusif. Nah, hanya satu, Pak, pemerintah itu nggak boleh melanggar aturan yang sudah ada, peraturan yang sudah ada. Kalau tidak salah, Menteri SDM sudah menandatangani
apa namanya harga mineral acuan untuk nikel pada bulan April yang sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau kita lihat ini memang dalam ada seperti yang dijelaskan oleh Bu Medi, ada permintaan-permintaan. Tetapi kalau itu sampai melanggar peraturan yang ada, pemerintah tentunya harus berhati-hati. Jadi harganya disesuaikan aturan permen yang sudah ada, yaitu Permen 11 tahun 2020. Dan sebentar mungkin sekarang tinggal menunggu pengumuman. Kalau nggak sore ini ya besok.